Gimana menurut Bapak nih PPDB 2022 yang akan kita hadapi sekarang ini? Maka kampanye sekolah gratis itu adalah pembodohan. Hello Global People, welcome to Jipot, let's bring it on. Semangat pagi Global People, jumpa lagi dengan saya Miss Dilia di podcastnya Anak-Anak TI. Kita akan bahas kupas habis semuanya tentang pendidikan IT, milenial IT, dan tentunya apa sih yang lagi ngehits di dunia IT kali ini. Episode kali ini ada sesuatu yang sangat spesial. Tentunya bukan cuma martabak yang spesial ya, tapi episode kali ini juga sangat spesial. Kita lihat di dunia pendidikan. Jadi pendidikan ini kita bisa lihat anggaplah sebuah pabrik baju nih. Nah, pabrik baju. Kita bisa nge-cut buat cuttingannya, desain seperti apa, bagaimana raw materialnya, dan tentunya pasti juga ada benang yang buat kusut itu. Nah, jadi gimana sih dunia pendidikan? Apakah ada benang kusutnya di dunia pendidikan? Dan di episode kali ini kita bakalan kehadiran tamu yang tidak kalah spesialnya dengan martabak tentunya, dan tidak kalah spesialnya dan tenarnya dengan artis-artis yang ada di mancanegara. Dan sekarang ini kita kehadiran dua orang guest star kita, yaitu Bapak Dr. Nyoman Subandel. Beliau adalah dosen Undiknas dan juga anggota Litbang BMPS Provinsi Bali dan tenaga ahli dan pengamat pendidikan. Dan guest star kita yang kedua adalah Bapak Blasius Manunaya. Beliau adalah sekretaris BMPS Provinsi Bali dan juga beliau adalah pelaku pendidikan. Nah guys, without any further ado, we just get back to our discussion today. Okay, so gimana kabarnya Pak Dr. Nyoman Subandel? Sehat-sehat Pak? Baik. Ya, sehat semua. Miss D juga sehat ya? Selalu sehat dan bersemangat tentunya Pak. Dan kalau Bapak Blasius gimana kabarnya Pak? Sehat Kabar Pak? tetap sehat. Tetap sehat, tetap sehat, semangat. Tetap semangat. Semangat 45 Pak. Betul. Merdeka kalau gitu Merdeka. Pak. Oke. Yang pertama nih saya mau bincang-bincang sedikit dengan Pak Blasius. Oke. Jadi Pak Blasius kan di sini dikatakan kalau Bapak adalah seorang sekretaris nih di BMPS Bali. Mungkin global people ataupun masyarakat semuanya mau tahu BMPS nih kenapa sih Pak? Apa sih BMPS itu? Baik, terima kasih. Ya silakan Bapak. BMPS itu adalah Badan Musyawarah Perguruan Swasta. Jadi para penyelenggara pendidikan swasta, yayasan-yayasan yang menyelenggarakan pendidikan swasta mulai dari tingkat PAUD, SD sampai ke tingkat jenjang sekolah menengah, SMP maupun SMA, SMK itu berada di dalam naungan wadah BMPS, Badan Penyelenggara Pendidikan Swasta. Nah, BMPS itu ada di tingkat nasional, BMPS nasional, dan ada di tingkat provinsi, itu BMPS wilayah provinsi kita namakan, dan ada di tingkat kabupaten kota, yaitu BMPS kabupaten. Itu sudah berumur 51 tahun. Wow, 51 Ya, tahun Pak ya. 5 terbentuk dekade itu. tahun 1972. 72 belum lahir saya itu Pak. Oh, belum lahir ya. Iya. Kalau saya sudah lahir. Ya. Jadi kami di BMPS sebetulnya adalah mitra dari pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa ini. Karena BMPS ini sejatinya sebelum negara ini merdeka, dia sudah lahir, sudah ada. Karena pendidikan di negara kita itu sebelum negara Indonesia merdeka itu kan dikelola oleh swasta. Ya, yayasan-yayasan swasta yang mengelola. Ada yang bersifat dikelola oleh yayasan yang berlatar belakang agama, ada juga yang tidak berlatar belakang agama, tetapi sejatinya sudah lahir sebelum negara ini merdeka, dan mereka lah yang berjuang mencerdaskan anak-anak bangsa sebelum kemerdekaan yang pada akhirnya memerdekakan bangsa ini. Oh, ya. Tetapi ketika bangsa ini merdeka, pemerintah kelihatan sudah mampu membangun sekolah negeri, meninggalkan sekolah swasta. Itu sakitnya di hati itu. Sakit di hati. Kayak di PHP ya Pak ya. Di PHP. Di PHP rasa cinta kita. Rasa cinta pemerintah dengan sekolah swasta itu sepertinya kurang. Ya, Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sepertinya ada diskriminasi. Ya, padahal peranannya sangat penting juga Pak ya. Iya dong. Nah, itu. Peran utama. Oke, terima kasih Bapak. Sekarang kita lanjut ke Bapak Nyoman Subandel. Pak,
Dr. Nyoman Subanda. Saya panggilnya Pak Dokter Nyoman atau Pak Ya, bagaimana ya? ya boleh saja ya. Ya. Subanda saja juga Pak boleh. Subanda. Ya panggilan sayangnya Pak Subanda ya. Iya. Oke, Pak Subanda, ini Tiang ingin berbincang sedikit. Bagaimana sih pandangan Bapak di Litbang BMPS terhadap pendidikan yang ada di Bali sekarang ini? Yang pertama kan saya baru ya, orang baru di BMPS itu. Diminta di situ karena sebetulnya pertama ya saya tidak pemilik yayasan dan juga tidak pemilik yayasan. Saya hanya dosen gitu ya. Dosen dan kebetulan juga saya pemerhati pendidikan sehingga dilibatkan untuk memberikan masukan-masukan kajian-kajian di bidang pendidikan. Nah sekarang BMPS inilah yang merekrut saya untuk dilibatkan dalam bagaimana sih melihat potret pendidikan yang ada khususnya ya di Bali gitu. Sehingga saya senang melihat di sini sehingga apa yang terjadi, bagaimana fenomena pendidikan yang ada, termasuk juga apa yang menjadi keluh kesah itu yang ingin kami dengar juga dari para pengelola ya, para perguruan tinggi swasta, termasuk juga sekolah-sekolah swasta, sehingga kami paling tidak bisa memberikan masukan-masukan, bisa memberikan saran-saran dan sekaligus juga kita bisa diskusi di situ. Bisa menyetarakan hak dan kewajiban antara sekolah swasta dengan negeri. Nah itulah misi kami, tujuan kami terutama di Litbang sehingga mengkaji berbagai persoalan, kemudian yang mengembangkan dari persoalan-persoalan yang ada dalam konteks untuk menjadi hal yang lebih baik sehingga pada dasarnya adalah dunia pendidikan khususnya swasta bisa berbicara di dunia pendidikan secara umum. Oke, terima kasih banyak Pak. Berarti memang harus bersinergi semuanya Pak ya. Betul. Ya. Dan untuk Pak Blasius, tadi kan sesuai dengan tema kita nih Pak. Tema kita adalah mengurai benang kusut pendidikan di Bali. Jadi bisa dipaparkan sedikit Pak. Seperti apa sih nikah benang kusutnya yang ada di dunia pendidikan? Mungkin dari beberapa hal dari bidang SDM-nya, manajemen ataupun sistem yang ada. Dan juga idealnya seperti apa dari Pak Subanda seperti ini Kak? Baik, terima kasih. Saya ingin berbicara lebih khusus pada masalah PPDB. Oh PPDB. Yeah. Karena ini kan mau penerimaan peserta didik ya. baru. Dan ini juga akan menyambung Pak dari pandangan dari benang kusutnya ini bakalan nyambung ke PPDB. Ya. Jadi sama seperti PPDB itu terlihat agak gesek-gesekan di dunia pendidikan di Bali tentunya sekarang ini. Dan menyambung yang tadi, bagaimana menurut Bapak nih PPDB 2022 yang akan kita hadapi sekarang ini? Baik, kami berharap PPDB 2022 ini harus lebih baik. Lebih baik. Mengapa? Karena kami sudah teriak terus setiap tahunnya. Tetapi permasalahannya tetap ada. Apa akar masalahnya? Atau benang khususnya ada di mana? Benang khususnya ada pada pemerintah yang tidak konsisten dengan peraturan yang mereka keluarkan terkait PPDB ini. Ya. Jadi terkait dengan PPDB ini pemerintah mensyaratkan kepada swasta sesuai dengan aturan yang ada bahwa swasta harus menerima peserta didik dengan aturan rombelnya itu untuk SMP 32, untuk SMA itu 36, SMA, SMK. Yeah. Nah, tetapi kenyataannya pemerintah melalui sekolah negerinya menerima sebanyak-banyaknya. Unlimited berarti Pak ya? Unlimited, sebanyak-banyaknya. Sehingga kita bertanya, kalau kita mau mengharap pada pendidikan yang berkualitas, kalau pemerintah menerima peserta didik untuk setiap rombelnya banyak, bagaimana pendidikan itu berjalan dengan baik, dengan perhatian pada pendidikan karakter masing-masing anak itu. Itu persoalan. Dan kalau pemerintah menerima sebanyak-banyak realitas, pemerintah juga punya sekolah terbatas. Tidak bisa mampu menerima tamatan, misalnya dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA atau SMK. Lalu bagaimana peran sekolah swasta? Yang tadi saya katakan, sekolah swasta adalah mitra pemerintah. Bukan sekolah swasta adalah saingan pemerintah. Betul. Nah, ini soal. Kalau pemerintah menerimanya sesuai dengan kuota yang untuk sekolah negerinya, kita berterima kasih ya. Iya betul. Ya. Jadi kalau pemerintah konsekuen dengan aturan itu, sekolah negeri juga bisa mendapat bagiannya untuk mendidik anak bangsa ini. Kalau pemerintah beralasan mereka harus melayani masyarakat, apakah kami swasta tidak melayani masyarakat? Kami juga melayani masyarakat yang sama.
persoalan tingkatan pendidikan di tingkatan ekonomi masyarakat ini adalah tidak sama. Ada yang ekonomi HE, ada yang ekonomi rendah. Sejujurnya, kalau pemerintah mau konsekuen membangun bangsa ini, pemerintah ini harus konsekuen memperhatikan pendidikan anak-anak yang tidak mampu ini. Sehingga sekolah swasta tidak terlalu bermasalah. Tetapi pemerintah nyata-nyatanya anak-anak mampu mengejar juga di sekolah negeri. Lalu apa pemerintah memperhatikan semua ini perlakuan tidak bagus untuk masyarakat dan bangsa kita ini. Itu bisa ngefek kepada kualitas juga nggak sih Pak? Karena misalnya terlalu banyak kuotanya, jadi kualitas outputnya itu juga bakalan bisa berbeda. Pasti Pastinya. berefek. Misalnya satu guru memegang, kalau di dalam satu rombel itu misalnya 50-an orang, 50 orang. Bagaimana guru itu mendampingi anak didik untuk bisa mengetahui perkembangannya. Ya, betul banget Pak. Itu pasti akan berpengaruh. Iya. Kalau untuk dari Pak Subanda, bagaimana Pak idealnya dari PPDB ini kah? Ya, saya tidak menyoroti PPDB-nya secara khusus ya. Yang jelas, yang pertama kan salah satu benang kusutnya kan ada di situ. Dengan sistem sonasi segala macam itu ternyata membuat di situ ada semacam dialektik of control, artinya ada celah-celah yang dipergunakan oleh orang yang mau bermain. Ada ya misalnya dengan sonasi dengan jarak, ada juga orang yang mempermainkan jarak, ada juga dengan pakai KTP terdekat, ada juga orang yang mempermainkan terdekat. Artinya dimanapun ternyata di situ ada permainan. Di mana ada kebijakan di situ ada permainan. Salah satunya ya itu PPDB itu. Nah saya dengar sekarang itu kan sudah diarahkan hal-hal yang lebih baik gitu. Tapi saya melihatnya dalam perspektif kebijakan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Blasius bahwa sebetulnya swasta ini kan berkontribusi banyak kepada dunia pendidikan. Itu artinya juga kan berkontribusi banyak kepada pemerintah. Apa kontribusinya? Satu, menyerap tenaga kerja. Ya guru-guru banyak diserap loh di situ. Ada pegawai-pegawai juga. Plus juga ikut mendidik anak-anak bangsa. Ada sekian siswa, ada ribuan siswa yang juga artinya kan pemerintah diringankan. Karena diringankan mestinya kan ada take and give. Terus apa dong ya? Pemerintah bantu dong yang swasta ini. Dalam berpihakan dalam kebijakan. Yang istilahnya adalah political will-nya itu harus ada ke situ. Nah salah satunya adalah bagaimana dalam PPDB ini adalah swasta juga dilibatkan. Gitu ya. PPDB itu kan tidak hanya untuk milik negeri. Tapi swasta juga mulai dari SD, SMP dengan SMA juga dilibatkan. Itu. Kemudian juga dalam paradigma kebijakan sekarang itu ada istilah join up thinking and join up action. Pemerintah itu tidak bisa mikir sendiri, itu harus melibatkan banyak orang. Mulai dari mikirnya sampai pelaksanaan harus Nah termasuk di dunia pendidikan. Ajak swasta itu bicara, ajak diskusi. Apa yang dia mau, apa yang menjadi keinginannya, dan bagaimana sebetulnya menyelesaikan persoalan-persoalan, terutama benang kusutnya ini. Nah kalau begitu jadi enak, swasta jadi merasa dilebatkan dan kemudian mempunyai peran, negeri juga tidak diabaikan, sehingga ada sinergisitas antara pemerintah, kemudian ada rasa keadilan antara sekolah negeri dengan swasta. Nah ini yang lebih baik. Nah bagaimana teknisnya, seperti apa persoalan yang real, ya tentu pengelola-pengelola swasta yang tahu. Seperti apa. Negeri saja sebetulnya juga masih ada berbagai persoalan-persoalan. Oleh karena itu maka kalau misalnya penyelesaiannya saya akan membangun sekolah lagi, itu pemerintah misalnya, entah pemerintah kota, pemerintah kabupaten atau provinsi. Nanti ada SMP lagi yang ditambah atau SMA atau SD apalah gitu. Itu kan justru mengurangi mengurangi jatahnya swasta. Mestinya ya sudah swasta sudah ada, pemerintah ngapain ngabisin uang lagi dari beli lahannya, membangun segala berapa miliar harus habis itu. Ya sudah swasta yang ada itu kita ikut kembangkan, bantu kayak di mana. Misalnya gurunya lah paling yang sederhana, udah subsidi guru di situ. Paling tidak bantu bayarnya lah. Kalau tidak full ya setengah-setengah 50-50. Atau apa misalnya bangunannya dibantu. Ada kebijakan-kebijakan berpihakan misalnya membawa ibah di situ.
dengan melibatkan swasta. Misalnya sekarang kan swasta juga bisa dilibatkan dalam dunia pendidikan. Nah, hal-hal yang semacam ini bisa dilakukan oleh pemerintah sehingga ada keberpihakan kepada swasta, swasta merasa diperhatikan dan juga tidak mengabaikan sekolah-sekolah negeri. Jadi tidak ada yang namanya dipandang sebelah mata ataupun Betul. tidak ada yang namanya kejelesan terjadi, Pak ya. Iya, betul. Jadi semuanya sama rata karena kita juga sama-sama masyarakat Indonesia seperti ini, Kak. Dan pendapatnya Pak Blasius tadi yang diutarakan oleh Pak Subanda bagaimana, Pak? Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Pak Subanda. Upayanya yang sangat upaya ataupun strategi nih Pak, dari yang harus dan juga yang bisa kita lakukan untuk melancarkan PPDB 2022 dan intinya juga biar anak-anak juga yang akan mencari sekolah ke depannya tuh tidak bingung, Pak. Dia punya passionnya ke sini nih gitu, sudah mau daftar ke sini sekolah A misalnya saya katakan, habis itu mendadak ternyata lamaran saya yang saya taruh di sekolah negeri B misalnya sudah dapat loh, tapi jadinya ragu-ragu kemana, jadinya ujung-ujungnya ya udah dah tinggalkan passion saya ke kejuruan, saya loncatnya ke sini. Nah, bagaimana upaya dan strateginya tuh, Pak? Baik, kami di sekolah swasta senantiasa setiap tahunnya berupaya menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Tapi kualitas itu harus didukung dengan apa? Harus didukung dengan satu, tenaga pendidikan yang juga berkualitas, keuangannya juga memadai untuk membiayai tenaga pendidik dan juga sarana prasarana. Kalau kita di swasta itu kan uang yang dari pengeluaran dari penerimaan siswa itu. Kalau siswa kita punya melorot, itu bagaimana kita bisa mendukung yang berkualitas itu? Kami berjuang untuk itu. Tetapi ketika pemerintah tidak fair dalam arti menyelenggarakan PPDB ini tidak sesuai dengan juklak dan juknis yang mereka sendiri keluarkan, ini mematikan sekolah swasta. Tadi saya katakan, kalau mereka fair, tentu ini berjalan baik. Swasta juga mendapat bagiannya. Karena misalnya tamatan SMP ke SMA itu sekitar 12 atau 13 ribu. Pemerintah hanya mampu di kota Denpasar dari SMP ke SMA hanya mampu 3 ribu atau 4 ribu lebih. Berarti ada bagian yang bisa ke sekolah swasta. Betul. Tetapi kalau pemerintah mau menerima lebih daripada kuota yang sesuai dengan kemampuan sekolah negeri menerimanya, lalu paksa menerima lebih, buka double shift, shift sore, shift pagi, atau bahkan ruang perpustakaan juga dibuat menjadi kelas dan lain sebagainya. Ini apa-apaan? Ada sekolah swasta. Saya setuju dengan Pak Subanda tadi bahwa sekolah swasta juga ada. Kalau memang pemerintah mau mempunyai kebijakan yang berpihak dengan swasta juga, maka bisa juga memberikan dukungan sumbang gaji juga kepada para guru supaya swasta tidak kelimpung dalam hal keuangan untuk menggaji para gurunya. Karena untuk menuntut yang berkualitas perlu biaya. Tidak ada makan siang gratis. Jadi bagaimana gurunya itu bersemangat dan memberi lebih kalau dia digaji biasa-biasa saja. Itu salah satu hal yang kami harapkan. Pemerintah harus konsekuen dengan apa yang mereka sudah buat, cuklak cuktisnya, supaya ada bagiannya juga yang swasta mengelola. Kalau swasta sudah dapat bagian, swasta tidak berteriak. Ini masalahnya pemerintah mau terima semua, lalu swasta tidak mendapat bagian. Oke, berarti kita bisa lihat kalau dari PP yang diberikan seperti juklat dan juknisnya itu sudah ada, tetapi tidak diindahkan. Ya, betul. Nah, kalau tidak diindahkan, kan sebenarnya harusnya ada apa ya namanya Pak, seperti bukan kompensasi, apa ya namanya ya setelah ini. Jadi jika ada beberapa hal yang tidak diindahkan ataupun tidak dilakukan, ada sanksi ya Pak, atau bagaimana sebenarnya? Atau saya boleh sela sedikit ya, biar tidak lupa. Begini, kementerian sekarang itu kan orang yang jadi menteri itu kan bukan orang rektor segala macam, tapi dari entrepreneur, anak muda, entrepreneur, dan kemudian orang IT. Sekarang adalah IT minded, digitalisasi mulai diterapkan. Nah, ini sebetulnya bisa kita adopsi dan kita aplikasikan di dalam dunia pendidikan, termasuk dalam rekrutmen. Kita sebutnya adalah rekrutmen ya, PPDB itu kan dalam rangka rekrutmen siswa. Nah, sekarang itu kan kalau kita mempunyai big data dengan sistem digitalisasi sebetulnya kan lebih gampang. Betul. Ya gitu. Jadi misalnya kita tahu di sini ada berapa sekolah sih, termasuk data. Semua adil, swasta dan negeri kita tahu.
Kemudian setiap sekolah ada jatah berapa? Kuotanya Ya, dan ada jatah. Jadi kita sudah klik si A, si B itu akan sekolah di mana dan milih sudah kelihatan. Jadi kita tidak perlu tidak perlu ribut karena itu. Sekarang kan yang paling disorot, yang menjadi dunia hitam dalam tanda petik dunia pendidikan itu kan katanya ada yang main belakang, ada kong kali kong, ada di backup pejabat, ada main sogok dan sebagainya. Itu kan yang menjadi sorotan yang tidak sedap untuk kita dengar. Belum tentu yang bersangkutan juga bermain dan juga bisa beya juga gitu ya. Jadi kan tapi kan dunia pendidikan kita tercoreng. Dan sekarang apa saja yang terjadi di sini tidak hanya kita yang tahu, tapi global juga tahu. Orang barat juga bisa tahu begitu loh pendidikannya di Bali, di Indonesia. Nah, sekarang ini kita perbaiki. Regulasinya sudah diperbaiki, hal-hal yang teknis juga harus mengikuti. Yang salah satunya itu adalah dengan digitalisasi sistem rekrutmen itu. Jadi ada database tentang jumlah siswa yang akan tamat SD misalnya, tamat SD berapa, dan berapa yang akan melanjutkan ke SMP. SMP berapa database-nya, berapa yang ke SMA, berapa sekolah sih yang diperlukan, ada sekian SMP, ada sekian swasta. Kan gitu. Nah ini dicatat sudah ini, orang sudah. Jadi libatkan negeri, libatkan swasta. Kita sudah tahu, jadi tidak ada permainan di situ, tidak ada orang juga menganaktirikan dan menganak-emaskan. Jadi kemudian juga swasta tidak jadi pilihan terakhir-terakhir kan gitu. Jadi bareng dia. Jadi kalau sekalian Anda pilih ya sudah pilih. Nah tentu swasta di situ saya tidak juga, kita kan perlu cari solusi ya, tidak hanya mengkritik, tapi swasta juga perlu berbenah. Kalau misalnya dia namanya saja swasta tapi juga ingin hak dan kewajibannya sama, tapi kalau tidak berbenah kan susah. Oleh karena itu harus berbenah juga bagaimana dia menjadi bintang di bagi calon-calon siswa itu. Oh, enak loh di sekolah global ini, SMK TI global ini hebat loh mengalahkan negeri misalnya. Orang akan ke sini, orang-orang tuanya pasti ingin sekolah di sini. Ini kan anak-anak pinter ini hebat-hebat ini. Pasti milih sini. Nanti juga begitu, nanti kuliah kemana? Oh, keren itu. Gitu, kita buat sekolah itu keren. Jadi bukan hanya paksa-paksa gitu kan nggak mau dia ya gitu ya. Kita berbenah, ada kebijakan yang seperti itu, kemudian sistem kita perbaiki gitu. Oke, jadi bisa dikatakan kalau arus kita bisa sama rata, sama kayak tagline-nya BMPS kalau saya nggak salah Pak. Iya. Negeri yes, swasta oke. Gitu. Jadi sama-sama gitu. Betul. Jadi negeri yes, swasta oke gitu. Jadi kalau dari Pak Blasio sendiri, kira-kira bagaimana Pak sebaiknya upaya kita semuanya itu untuk menyongsong nih Pak, menyongsong PPDB yang 2022. Bagaimana sebaiknya upaya kita tentunya dari masyarakat sendiri. Masyarakat awam kan tentunya nggak begitu mengenal polemik seperti ini Ki. Jadi biar mereka juga bisa menyikapi dan cara mudah untuk mereka tuh kemana sih saya nanti bawa anak saya gitu. Nitipin anak saya tuh kemana seperti ini Kak. Ada nggak sedikit upaya ataupun sedikit penyerahan lah untuk masyarakat? Baik, kalau kami di swasta, kebetulan saya di Sekretaris Umum BMPS Provinsi Bali, sekarang sedang roadshow keliling kabupaten kota. Ada acara pelantikan, ada acara persiapan menyambut Hari Kebangkitan Nasional. Di sana kalau Indonesia bangkit, kita BMPS juga harus bangkit. Maka seruan kita negeri yes, swasta oke. Jadi untuk mendukung itu seperti Pak Dr. Sembada bilang, swasta harus berbenah. Kalau hari ini saya hadir di SMK TI Global ini, saya melihat sarana-prasarana yang juga sangat mendukung, para siswanya juga sangat kreatif. Saya bangga. Saya dari Yayasan Insan Mandiri Denpasar yang punya sekolah Santo Yosef. Kalau tahun ini, kita melihat tahun ini yang remaja berprestasi Putri Jagek Bali itu dari Santo Yosef. Yang juara untuk bahasa Jepang, dubbing juara bahasa Jepang juga dari Santo Yosef. Saya berbangga bahwa kami juga berbenah untuk menyambut PPDB ini dengan bagaimana kualitas, dengan kualitas. Kita menjual kualitas itu, bukan hanya di negeri. Kami juga meminta pemerintah juga konsekuen dengan juklak dan juknis yang mereka keluarkan, dan juga pemerintah harus menyadari bahwa swasta ini juga sedang berbenah. Tadi kita katakan kalau mau mendukung swasta, beri support.
beri support kepada swasta. Jangan bernafsu untuk membangun gedung baru. Dan kita lihat berita hari ini atau kemarin itu ada pemerintah Kota Denpasar juga mau membangun gedung baru di Denpasar Barat. Kami tadi seperti Pak Dr. Subando mengatakan bahwa sejauh mana melibatkan sekolah swasta, kami BMPS penyelenggara pendidikan swasta yayasan ini masuk di dalam pengambilan keputusan untuk itu kaitan dengan misalnya sudah melalui FGD. Pembangunan gedung itu sudah melalui FGD bahwa masyarakat di situ butuh. Tetapi sejauh mana mapping ke masyarakat di situ, sekolah-sekolah swasta di situ ada atau tidak? Kalau BMPS juga ikut berbicara, ikut mempertimbangkannya. Tetapi kalau BMPS tidak diajak, tiba-tiba kita bicara waktu audiensi, enak bicara, kami mendukung, menghargai. Tapi realitas kita terkejut, ada sekolah yang mau dibangun. Nah, ini kan kita sama halnya dengan mematikan sekolah swasta. Padahal sekolah swasta dari sarana prasarana, para guru juga siap. Maka kampanye sekolah gratis itu adalah pembodohan masyarakat. Bagi saya. Para politisi kadang-kadang ketika mau naik itu sekolah gratis. Padahal saya katakan sekolah yang berkualitas itu tidak bisa gratis. Betul. Iya. Maka saya bicara tegas bahwa kalau ada politisi atau siapapun, oknum siapapun yang berbicara untuk demi jabatannya atau demi dipilih bahwa akan menggratis sekolah itu, oknum ini sebagai orang yang membodohi masyarakat. Karena sekolah negeri itu biayanya dari negara. Anggaran dari negara, bukan gratis. Oke. Jadi kalau kita bisa lihat ada harga, ada kualitas tentunya Pak ya. Dan yang bisa kita tunjukkan sekarang ini adalah kualitas dari output siswa-siswa kita sendiri. Itu yang utama Pak ya. Jadi kita juga bisa bersinergi dari pembicaraan kita di pagi hari ini, tentunya sangat luar biasa sekali. Dan juga mengurai benang kusutnya pendidikan yang ada di Bali itu ternyata simple. Sederhana, dari yang saya dengarkan tadi itu sangat sederhana. Dan sekarang juga masyarakat tentunya cukup smart people with the global people sekarang ini tuh untuk bisa melihat. Yang kami cari adalah kualitasnya yang utama. Dan tentunya sama saja ya, sama seperti BMPS katakan, sekali lagi saya bilang tagline-nya adalah negeri yes, swasta oke. Gitu. Oke Pak, itu saja perbincangan kita di pagi hari ini dan terima kasih banyak atas kehadirannya. Dan tentunya Global People itu tadi perbincangan kita yang sangat luar biasa. Habis itu pendek tapi sangat bermakna dan sangat mudah untuk kita pahami untuk kita semua. Dan tentunya jangan lupa like, share, dan komen dari Globality Podcast tentunya di channel Globality TV dan juga di Instagram kita @globalitypodcast. Dan Pak, kita akan tutup dengan ketika saya mengatakan G-Pod, kita sama-sama bilang let's bring it on. Oke? G-Pod, let's bring it on. Thank you.